Shalom Sobat Teruna, kembali lagi di Badabes, membangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Seperti biasa, sebelum mengawali aktivitas hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Selamat pagi Allah, selamat pagi Yesus, Tuhan dan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Yang mau bersyukur untuk pagi yang indah ini, Tuhan bangunkan kami kembali untuk mensyukuri hari kemarin dalam renungan pagi bersama kakak-kakak layan Teruna. Tuhan fokuskan hati dan pikiran kami untuk boleh fokus ke dalam firman Tuhan dan pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu dan boleh menjadi kekuatan kami menjalani hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Kristus nama-Mu. Amin. Untuk bahan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-25, ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Ulangan pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai yang ke-4. Lalu bacakan untuk kita semua. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukuli lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Nah, Sobat Teruna, untuk hari ini bahan Alkitabnya terambil dari Ulangan 25 yang memiliki judul perikop menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Jadi, Sobat Teruna, kalian mengawali dengan pasti kalian semua pernah melihat orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan seperti mencuri, merampok, membegal, itu ketangkap warga dan dihakimi. Entah dia dipukuli, entah dia dibakar, bahkan berita yang sering kita lihat ya, beberapa berita yang pernah kita lihat. Kemudian berita di TV, di Instagram, Facebook, atau sosial media yang lain untuk kesalahan atau dosa yang dibuat oleh setiap orang, terkhusus yang public figure ya, yang kita lihat di sosial media. Dan itu juga dihakimi. Bukan hanya dengan pukulan ternyata penghakiman itu oleh setiap orang atau masyarakat, bahkan verbal, hinaan, atau cacian. Nah, kitab Ulangan ini mengajarkan kita untuk tidak melakukan kekerasan yang sewenang-wenang. Ternyata ini memang sudah dari dulu ada peraturan untuk mencari siapa yang salah atau yang benar itu harus diadakan pengadilan. Nah, sudah sejak dulu ada dan memang sudah diterapkan sampai saat ini. Nanti kalau sudah mengetahui yang salah itu akan dihukum dengan dipukuli sebanyak 40 kali. Dan tidak boleh lebih. Nah, kenapa tidak boleh lebih? Agar tidak dipandang rendah oleh orang-orang lain. Tidak dipandang rendah oleh sesama manusia. Jadi ini adalah bentuk pertanggungjawaban oleh orang yang bersalah itu untuk menebus dosanya. Jadi dia sudah melakukan tanggung jawabnya, sudah menerima kesalahannya, menerima hukumannya. Jadi pantaslah dihukum sewajarnya dan sesuai dengan yang diputuskan oleh pengadilan. Nah, di sini Galius mau mengutip satu ayat, yaitu di ayat yang keempat. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Nah, ada dua kata di sini yang tidak familiar mungkin buat rekan atau sobat Teruna. Memberangus yang pertama ini adalah artinya menutup. Memberangus mulut lembu artinya menutup mulut lembu. Nah, mengirik
Mengirik itu adalah kata persawahan. Mengirik itu adalah memisahkan padi dari gabahnya. Semua tanaman yang ingin dikirik akan dipisahkan seperti itu dari tangkainya atau dari daunnya, seperti itu. Nah, artinya sehubungan dengan atau relate dengan kisah orang yang bersalah ini, orang yang bersalah ini sudah dihukum, sudah mengetahui atau menerima hukumannya. Ini adalah istilah positif. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Istilah atau pandangan positif yang menggambarkan setiap orang yang bersalah dan sudah menerima hukumannya itu berhak diberi kesempatan untuk dia ada di kehidupan selanjutnya dalam kebenaran. Dia punya hak untuk melanjutkan kehormatan di kehidupannya yang di kemudian hari. Artinya setiap orang yang bersalah ini dia berhak untuk mencari kerja, dia berhak untuk memperbaiki kehidupannya dalam segi moral ataupun material. Kita tidak boleh melakukan istilahnya membongkar aib orang. Kita harus menjaga reputasi orang tersebut atau setiap orang yang kita kenal yang melakukan kesalahan dan sudah menerima hukumannya. Kita harus menjaga reputasinya, adik-adik. Seperti itu. Karena ini diingatkan oleh kitab Ulangan 25 ini, kita tidak boleh melakukan penghakiman. Karena memang sudah ada hukum Tuhan yang berlaku bagi orang yang melakukan kesalahan dan dosa. Nah, timbul pertanyaan, tapi Kak, kalau kondisinya sekarang ini, apakah berhak atau berguna bagi para koruptor, berguna bagi para penyeleweng dana bansos di era pandemi, di kondisi pandemi seperti ini? Apakah ada kesempatan untuk orang melayani, tapi orang itu punya reputasi yang sudah pernah melakukan asusila, pernah menggunakan narkoba, atau residivis sekalipun? Berlakukah? Ini memang kenyataan yang sulit, Sobat Teruna. Tapi, sekali lagi, saya mau menekankan di ayat yang keempat, janganlah memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Artinya bahwa kondisi setiap orang yang pernah melakukan salah sekalipun itu bukan hanya karena kemauan dia, bisa saja karena kondisi, bisa saja karena dia terjebak, seperti itu. Jadi setiap orang yang mungkin melakukan kesalahan sudah menerima hukumannya, menerima kesalahannya, kita harus memberi kesempatan untuk mereka melanjutkan hidup di kemudian hari di jalan yang benar. Dan jangan tutup jalan nafkahnya. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam doa. Kita satu di dalam doa. Puji syukur ya Allah, terima kasih Tuhan. Tuhan mau mengingatkan kembali untuk kami berlaku adil, berlaku benar, berlaku baik, menjaga reputasi setiap orang yang pernah melakukan kesalahan dan sudah menebusnya. Itu adalah bentuk penghormatan bagi mereka yang sudah menerima dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ajarlah kami tidak menutup jalan nafkah orang lain, sekalipun reputasinya pernah buruk, karena mereka berhak memiliki kesempatan, memiliki kehidupan lebih baik lagi di kemudian hari. Tuhan, ajarkan kami menjadi anak-anak teruna yang menentang kekerasan yang sewenang-wenang, menentang kekerasan yang sepihak. Ajarkan kami memberanikan diri, mampukan kami mengatakan yang benar ya Allah. Buatlah semua orang juga demikian, agar tidak ada penghakiman yang sewenang-wenang, kekerasan yang sewenang-wenang pada orang yang melakukan kesalahan, kejahatan.
Biarlah kasih Tuhan juga mengampuni kami, memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk kehidupan kami yang lebih baik di kemudian hari. Terima kasih ya Allah. Kami mau akhiri doa dan permohonan ini. Biarlah kami boleh mengawali aktivitas ini dengan sukacita, dengan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang menyertai kami, memampukan kami menjalani hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Selamat beraktivitas, Sobat Runa. Tuhan Yesus memberkati.